Mas Sani tadi, bahwasanya kita fokus kepada Mbak Ika yang mungkin hari ini menyuguhkan perempuan menanak saja dan bulan yang melayari aksara. Tadi dikatakan bahwasanya Mbak Ika ini dimulai dari tahun 1994 itu ada rasa yang apa tadi kata Mas Sani itu dengan bahasanya bahwa Mbak Ika ini menyembunyikan sesuatu yang kepedihan itu menjadi satu jeritan itu menjadi sebuah karya dalam arti melahirkan anak-anak aksara tadi. Nah, kita dengar sendiri nih dari Mbak Ika yang menulis, betulkah dari sudut pandang Mas Sani tadi bahwa karya-karya tadi berawal dari jeritan-jeritan atau satu kepedihan atau satu kegundahan sehingga menghasilkan karya sastra tadi. Bagaimana nih Mbak Ika? Oke. Saya harus bilang itu benar. Saya harus bilang itu benar apa yang disampaikan tadi Mas Sani, bahwa itu adalah sebuah kegundahan, kebimbangan. Tetapi keresahan yang saya rasakan waktu itu adalah keresahan ketika zaman anak-anak, zaman remaja. Kita punya banyak keresahan yang tidak bisa kita sampaikan secara utuh, karena ketika masa-masa itu kan mungkin kita masih merasa apa sih yang aku rasain ini, seperti apa sih kayak gitu. Jadi saya hanya mencoba mencurahkan itu. Tetapi itu awal-awalnya aja Mas. Maksudnya itu kan sampai tahun berapa itu 2000 sekian. Jadi bukan berarti ketika selama saya menulis itu isinya tentang kebimbangan aja gitu. Jadi ketika kita merasakan keresahan seperti yang pernah disampaikan kepada Umbulan waktu itu kepada saya, keresahan itu bagus. Ketika kita memiliki keresahan berarti ada sesuatu yang mengulik nurani kita gitu. Ada yang kita ingin masih mencari penyelesaian, kita masih ingin mencari makna, apa sih sebenarnya yang kita rasakan. Kalau kita selalu nyaman-nyaman aja, kita ada di zona nyaman, mungkin kita tidak akan pernah berhenti mencari makna gitu. Kadang kenapa itu saya temukan di beberapa teman stuck dalam menulis, karena sudah merasa nyaman dengan dengan dirinya, dengan mungkin Mbak Nela ya, dia sudah merasa nyaman sekali ketika menulis dengan kerinduan gitu loh. Jadi ketika dia mencoba menulis di luar tema itu jadi nggak nyaman, karena dia belum menemukan keresahan tentang tema-tema yang lain gitu. Jadi ketika Mas Sani menyampaikan tadi ada sebuah kebimbangan, ya kebimbangan itu tidak melulu hanya karena rasa-rasa domestik yang dialami perempuan, tetapi kalau kita mungkin Mas Sani membaca lebih dalam lagi, baik yang di buku yang ke Perempuan Menanak Saja, mungkin itu adalah justru keresahan saya tentang lingkungan yang ada pada saat itu. Ada beberapa sebenarnya itu saya menuliskan di Kelakar ya, kisah Kelakar itu adalah keresahan saya tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita itu sering hanya bergunjing gitu, hanya sering mengolok-olok sesuatu, tetapi itu adalah pandangan tentang yang terjadi, bukan melulu tentang kondisi apa yang saya pribadi rasakan, tetapi saya mencoba menangkap atau memotret apa sih yang sebenarnya dirasakan ketika orang-orang itu ingin kadang membicarakan, kadang menertawakan sebuah kisah seperti itu. Mungkin sementara itu. Ya, tadi Mas Sani juga sempat mencermati dua buku ini. Ternyata dari kedua buku ini ada kesinambungan, ada sesuatu tema yang ditangkap itu sama, rasanya sama dan berurutan atau berkesinambungan. Betul tidak Mbak Ika? Apakah memang betul pada buku yang diterbitkan tahun 2019 Perempuan Menanak Saja dengan yang buku
terbaru ini punya kesinambungan, disengaja disinambungkan atau memang sebuah kebetulan? Sebenarnya buku yang lebih awal terbit adalah buku yang itu ya. yang buku Melayari Aksara. Ini merupakan kumpulan puisi dari saya awal menulis sampai tahun 2019. Sedangkan 13 Perempuan Menanak Sajak adalah karya yang memang lebih baru, memang 2019. Jadi mungkin kalau kita baca ini banyak yang terlalu melo ya Mas. Untuk awal-awalnya kan khas anak remaja, mungkin kayak ada adik-adik di sini. Tetapi kalau di tahun 2019 yang di Perempuan Menanak Sajak itu mungkin saya merasa itu lebih matang karena yang saya tuliskan di situ saya sudah mulai belajar membaca situasi atau peristiwa di luar diri saya. Tapi kalau yang dirasa ada berkesinambungan itu mungkin Mas Sani lebih paham, setiap penulis punya gaya dan rasa warnanya sendiri ketika menulis itu. Jadi mungkin kalau yang dilihat dirasakan Mas Sani itu masih terasa sekali. Begitu Gitu, ya. Mas? Ya, informasi ataupun pengakuan ya, lebih tepatnya pengakuan. Betul bahwa tulisan itu lahir karena sebuah kegelisahan, karena sebuah ketidaknyamanan di dalam diri sendiri. Maka untuk mendapatkan kenyamanan atau untuk mengeksplorasi atau mengeluarkan bentuk keresahan ini, maka akan lahir dalam bentuk tulisan. Ya, mungkin akan lebih lengkap lagi apabila dari sahabat-sahabat pecinta sastra memberikan pertanyaan, masukan atau usulan sebelum nanti ada satu ulasan kesimpulan dari pemantik Mas Sani. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman, kepada penggiat dan pecinta sastra Temanggung untuk memberikan pertanyaan, masukan atau mungkin sebuah motivasi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bang Andius, silakan untuk memberikan pandangan atau mungkin menanyakan atau mungkin tadi sekilas bisa menyimak dari tulisan-tulisan Mbak Ika yang sudah dimulai pada tahun 1994 dan terakhir ini tadi 2019. Ada jangka waktu yang lumayan panjang untuk belajar menulis. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya ingin mengeksplor karya Mbak Ika ya, tapi karena punya banyak mungkin bisa disebutkan supaya kita mengenal dulu apa saja nama judul. Ya, sebenarnya ada 19 atau 20 buku, tetapi kalau yang ini sudah ya, Bulan yang Melayari Aksara, 13 Perempuan Menanak Sajak. Yang ini adalah Saron. Jadi ini puisi Saron. Jadi ini reuni, istilahnya puisi reuni dari anak-anak asuhannya Pak Umbu Landu Parangi. Yang ini diterbitkan di Bali tahun 2018. Sebentar. Ini adalah Tutur Batur. Ini juga antologi bersama. Peladang Kata. Dan ini Mengunyah Geram yang bertemakan khusus korupsi. Ini karena ini bekerja sama dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi Jadi dari KPK mengumpulkan banyak penyair untuk bersama-sama menyuarakan tentang anti korupsi dalam sebuah antologi puisi. Ini Peladang Kata. Jadi ini reuni puisi dari SMP Negeri 1 Denpasar. Jadi anak asuhan dari Pak GM Sukawidana. Jadi kita melahirkan puisi ini. Yang kedua soal kegelisahan penyair atau peminat sastra bahwa penulis perempuan kurang Terblow up. menepati tempat yang bagus dibanding laki-laki. Saya melihatnya ada dua persoalan ya. Pertama, ketika karya itu merespon situasi sosial, kalau saya lihat para penulis laki-laki itu karya itu menjadi alat perjuangan bagi dirinya
Jadi memang ini soal langkah yang lebih jauh, lebih cepat, penulis laki-laki sehingga mampu menempati posisi yang di atas. Karena tidak ada isu bahwa karakter masyarakat patriarkal di Indonesia menyebabkan penyair perempuan dikalahkan. Namun kalau itu kasusnya atau isunya isu politik, bisa pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden ini akan mudah ditindas perempuan dengan karakter masyarakat yang patriarkal. Tapi saya melihatnya seperti contoh saja lah. Era 45, era perjuangan kemerdekaan, Ferry Anwar menulis pamflet puisi untuk menyuarakan perjuangan, mengagitasi, mempropaganda, kemana-mana melakukan gerakan politik untuk menuju kemerdekaan. Sama seperti yang dilakukan oleh Figur di reformasi, menggunakan isinya sebagai alat beropini, berargumentasi, mengagitasi massa, organisasi untuk bergerak melawan tirani baru, sehingga melekat antara karya dengan tindakan si penulis itu sebagai alat perjuangan. Tidak lepas dari suara soal domestik yang disampaikan. Nah ini mungkin kenapa saya menaruh respon tersendiri terhadap teman-teman berdasarkan maju. Faktanya didominasi oleh perempuan. Hanya saja akan menduduki posisi terhormat atau tidak, ya laki-laki bagaimana kita melahirkan karya itu berapa, sebagai perjuangan apa, mewakili kegelisahan banyak orang atau tidak, saling dibawakan kemana-mana atau tidak, diapresiasi atau tidak, itulah yang akan menempatkan karya sastra berada di tempat yang tinggi. Kalau selesai menulis, menerbitkan, tidak dipromosikan, artinya apa? Ketika kita sadar bahwa media itu penting, ya mari kita buat medianya untuk menjadi salah satu ruang apresiasi bagi karya sastra lokal. Kalau untuk karya sastra nasional mungkin sudah ada forum-forum yang lebih baik ya. Kita ini kan bicara lokal. Nah, lokalitas itu yang harus kita budayakan agar apapun karya yang muncul dari lokal bisa mendapat respon dari masyarakat karena diapresiasi, dipromosikan, dilantunkan kalau lagu, dibacakan kalau puisi, dikaji dan lain-lain. Nah ini pentingnya forum seperti ini harus selalu ada, ya, tujuannya untuk memberitakan bahwa satu, kita punya penulis-penulis, mereka punya karya, karyanya ini, masing-masing punya maksud dan tujuan. Nah, dari situlah masyarakat akan mengenal, otomatis penulis penyair daripadanya akan mendapatkan posisi yang lebih bagus. Ya, terima kasih Bang Andi. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwasanya perempuan-perempuan sesungguhnya mempunyai banyak karya, banyak produk, hanya butuh keseimbangan atau butuh kerjasama atau mungkin butuh pihak-pihak tertentu untuk bisa mempublikasikan. Berbicara masalah karya-karya lokal, teman-teman kita tadi Bang Andi sempat menyentuh bahwasanya untuk teman-teman penggiat sastra di Temanggung khususnya itu didominasi oleh perempuan, didominasi oleh kaum perempuan. Tetapi tinggal nanti bagaimana perempuan ini mampu untuk
mengawal, atau mungkin teman-teman di luar penulis ini mampu mengawal karya itu sehingga mampu terbaca, mampu dinikmati, sehingga mungkin butuh bantuan dari banyak pihak. Nah, salah satunya mungkin channel Layar Budaya ini menjadi salah satu solusi di mana teman-teman penggiat sastra khususnya perempuan bisa menjadikan karya beliau, karya mereka itu masuk dalam satu ruang, ataupun Layar Budaya memberikan ruang terhadap kami para penggiat sastra khususnya kaum perempuan agar karya kami ini bisa lebih terbaca, bisa lebih terdengar, dan bisa dinikmati. Oke, mungkin semakin lengkap, tetapi tidak akan lengkap apabila karena ini karya perempuan, tentu kita akan mendengar nih sudut pandang ataupun pendapat dari penggiat sastra perempuan. Nah, di sini ada beberapa teman-teman. Mungkin saya minta pandangan dari Mbak Dini selaku penggiat sastra di Temanggung juga, walaupun mungkin Mbak Dini ini bukan asli Temanggung sama dengan Mbak Ika, punya pandangan tersendiri terhadap karya perempuan, atau mungkin lebih khusus tadi karya Mbak Ika. Silakan Mbak Dini. Dimana sebetulnya saya menyambut dengan channel ini ya, Layar Budaya ini jadi salah satu wahana untuk sastra semakin dikenal di Temanggung. Ini sangat senang sekali karena kayak mungkin adik-adik sini juga, adik-adik anak-anak kita sendiri pun kadang tidak tahu kalau ibunya menulis, tetangga kita nggak tahu kalau kita menulis gitu. Kalau memang itu salah satu PR, bahwa berkarya saja tidak cukup, tapi juga kita juga harus tetap mengasuh anak-anak karya kita itu hingga akhir gitu ya. Itu kemudian memang kalau dari secara umum saya melihat memang ya sastra di Temanggung didominasi oleh perempuan itu sekilas memang seperti itu ya Mbak, rasa-rasanya, karena kita mengenal sastra juga kalau ada komunitas sastra, dari komunitas-komunitas sastra di mana yang bergeliat di komunitas itu rata-rata aktifnya yang aktif itu memang para perempuan. Jadi ini juga sebuah suasana yang bagus sebetulnya, di mana kita tidak akan bisa sendiri gitu. Tidak akan bisa sendiri. Jadi ini jadi catatan agak-agak gimana ya, kalau saya juga merasakan tentang budaya patriarkal tadi, patriarki di sastra. Memang nama sastrawan perempuan itu kurang dikenal. Jadi yang lebih sering dikenal itu laki-laki. Barangkali hingga sebelum era kebebasan berpendapat akhir-akhir ini ya, kita hanya mengenal karya sastra itu di media cetak, di mana memang persaingan untuk karya kita bisa masuk ke sana itu sangat ketat karena minimnya lahan bersaing dengan begitu banyaknya penulis. Dan bisa jadi salah satu faktor yang makin menguatkan patriarki itu justru jadi perempuan sendiri, karena melihat kok yang sering dimuat itu nama laki-laki, lalu ada satu teman saya perempuan yang mengganti nama penanya menjadi nama laki-laki dan geralah dimuat gitu pun. Iya, itu nyata, yang Mas Ari pasti juga sudah pernah mendengar itu yang akan makin menguatkan budaya patriarki itu akan tetap ada. Jadi buat saya sendiri sebagai penyuka penikmat sastra, juga sebagai perempuan, sebetulnya hanya ingin ayolah kita tetap berkarya, tetap berkarya. Siapapun itu lagi perempuan, nanti memang karya-karya kita itu akan menemukan dunianya sendiri. Anak-anak kita itu nanti akan menemukan ruangnya sendiri masing-masing. Hanya memang ya kita memang harus tetap mengasuh saja. Dan sekarang sebetulnya sangat dimudahkan dengan begitu banyaknya media yang ada. Jadi media, kalau dulu hanya mainstream media cetak, sekarang media online
pendapat juga mungkin tadi sempat ada satu hal yang menarik buat saya, ada sampai orang mengganti nama laki-lakinya supaya dimuat. Ini gimana Mas Andi untuk mengakhiri perbincangan sore kita hari ini? Menurut dari pengamat sendiri bagaimana ini Mas Andi? Iya, menurut saya kita harus mengubah mindset kita. Mindset kita bahwa perempuan sekarang bukan hanya sebagai objek, tetapi perempuan harus menjadi subjek sastra, harus menjadi pelaku, bukan hanya pemeran, begitu. Bukan hanya bahan untuk dijadikan tokoh utama, begitu. Jadi harus menjadi pelaku. Perempuanlah yang harus menulis tentang laki-laki misalnya. Perempuan harus menulis menurut perspektifnya, menulis politik, menulis kritik-kritik sosial, realitas di masyarakat misalnya, seperti itu. Jadi kenapa kita harus keluar dari sisi domestik? Ya, domestik boleh, sesuatu yang kita rasakan sendiri boleh, tapi efeknya coba kita berusaha untuk memberikan efek kepada pembaca gitu. Jadi efek apa yang nantinya kita harus bisa transfer ke situ, ke pembaca. Nah, dari telaah puisi Mbak Ika tadi, Bulan yang Melalui Aksara, secara umum saya ada poin-poin yang akan saya bacakan ini, yaitu menggambarkan pribadi yang merasa bimbang tadi dari isinya, kemudian bersifat domestik itu, kemudian puisi-puisinya juga mengandung pujian kepada seorang atau tokoh yang dikagumi. Dia mengagumi Umbu Landu Parambi, dia mengagumi Pablo Neruda dan lain-lain itu, kepada anak laki-lakinya juga, seorang ibu. Kemudian informasi tentang informasi atau kondisi suatu daerah. Dia ada beberapa, ada dua mungkin yang menggunakan latar di luar, di Australia dan di mana itu tadi saya agak lupa. Latar tentang mitologi Yunani. Dia senang sekali menyebutkan nama-nama dewa yang mungkin dia sendiri juga ingin punya alasan tersendiri. Mungkin dewa Zeus itu sebagai apa baginya berpengaruh mungkin. Nah, referensi ini yang membuat dominasi laki-laki itu semakin besar itu adalah referensinya dia dari laki-laki juga. Dia membaca Khalil Gibran, MH, membaca Gabriel, kemudian membaca Umbu, membaca pokoknya penulis-penulis laki-laki yang dia baca. Belum ada yang dia sebutkan kayaknya yang referensi dari penulis perempuan. Itulah makanya dia semakin mendominasi, semakin mendukung dominasi laki-laki gitu. Karena saya dulu tuh nggak merasa perempuan. Saya racanya Sampai sebegitu ya, seperti mendukung dominasi karena tulisan itu juga bisa. Nah, mungkin seperti itu. Kenapa kita harus mengubah mindset? Iya, kita iya. harus membaca sumber-sumber tulisan-tulisan perempuan agar ya kita bisa semakin itu, paling tidak yang menggeser anggapan masyarakat bahwa perempuan itu memang ada di situ, ada tempatnya untuk sastra. Nah, kemudian dengan siasat apa kita akan berusaha untuk menaikkan perempuan itu? Nah, menurut saya kita harus bisa mendobrak tadi dominasi tadi dengan referensi dari perempuan, dengan kemudian membuat ruang-ruang belajar, membuat ruang-ruang kreasi, komunitas. Saya turut bergembira ketika perempuan lereng Gunung itu terbentuk di Temanggung. Ketika yang komunitas lain, dan ternyata memang secara kuantitas banyak dimasuki atau banyak
Di situ partisipasi dari perempuan. Tapi kemudian karyanya yang masih kita tunggu seberapa efeknya untuk membaca gitu. Kemudian yang tidak kalah penting memang media. Makanya setiap kali saya di beberapa acara itu ada foto, saya minta fotonya. Saya upload di Instagram atau Facebook, saya sebutkan ini acaranya perempuan. Nah, demikian dari saya. Ya, terima kasih dari Mas Sani. Mungkin sangat belum puas, artinya kita masih ingin menggali peran perempuan ataupun mungkin perempuan dalam puisi. Waktu mungkin 60 menit ini sangat tidak cukup untuk kita bersama-sama untuk membahas, namun mungkin suatu nanti akan kita forum-forum seperti ini akan terus kita ciptakan sehingga mungkin ruang-ruang untuk apresiasi kita semakin banyak. Sebelum saya tutup dengan statement atau closing dari penulis, mungkin dari teman-teman dari saya ini, mungkin dari Mas Rastani atau dari Mas Hendra mungkin, atau masih ada satu. Saya membaca hanya sekali tapi sekilas waktu itu di Bali. Ada teman seperjuangan waktu itu memberikan satu puisi kepada saya. Ini puisi karya anak Temanggung. Terus saya baca sekilas, hanya sekilas. Ternyata Mbak Ika Permatahati yang tidak saya kenal waktu itu. Saya mengagumi satu puisi itu ketika ketajaman dari diksi, ketajaman dari cara berpikir Mbak Ika, di mana Mbak Ika juga plural juga. Menurut saya kurang setuju ketika Mbak Ika hanya juga mendukung tanpa sengaja atau mendukung tanpa terencana begitu, dengan adanya kekaguman Mbak Ika terhadap tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang tertentu gitu. Karena saya melihat juga beberapa dari antaranya ketajaman Mbak Ika memilih diksi, ketajaman Mbak Ika memilih tema dari puisi itu juga yang saya waktu itu saya baca sampai dengan sekarang saya suka itu bulan berparuh emas ya, perak ya, bersepuh perak ya, bulan bersepuh perak itu saya suka dengan pilihan diksinya, penggambaran dari ketajaman seorang wanita terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap tidak ada pilihan lain kecuali dia harus membicarakan dengan hal inilah yang terjadi. Itu kekaguman saya terhadap Mbak Ika waktu itu pertama. Setelah ketemu kemarin saya dipanggil juga oleh Mbak Ika untuk mengisi acaranya Mbak Ika buka di Pasar Bami waktu itu. Terus kemudian sekarang saya diundang lagi, saya masih mengagumi, dan terutama semoga aja sejajar dengan Jenar Maisa Aye ya, dengan novelnya dulu yang pernah saya baca begitu. Semakin dalam dan ketajaman pengarang dan penulis wanita itu sebetulnya tidak kalah dengan laki-laki. Karena beberapa membandingkan dengan tulisan saya sendiri, bahkan ketika saya menulis sesuatu, saya dengan terbuka saya berikan kepada Mbak Ika, ayo kasih komentar, seperti itu. Mungkin demikian aja bahwa kekaguman saya sebagai laki-laki terhadap penulis wanita yang dimana tidak hanya lokal atau nasional atau yang lebih tinggi dari itu tidak, tetapi saya melihat bahwa Mbak Ika istimewa. Luar biasa, tepuk tangan. Ada satu closing kalimat Mbak Ika istimewa. Semoga saja Mbak Ika ini bisa memberikan motivasi bagi perempuan-perempuan di Temanggung, khususnya adalah pecinta dan penikmat sastra, sehingga nanti semakin banyak karya-karya dari perempuan Temanggung yang bisa menasional atau mendunia. Teman-teman penggiat sastra dan penyuka sastra, mungkin waktu sudah lebih dari 60 menit untuk kita bisa mengakhiri acara pada sore hari ini. Sebelumnya kita berikan waktu kepada Mbak Ika untuk closing beberapa kata pada sore hari ini. Silakan. Tadi setelah mendengar tadi ulasan dari Bunda Dini, Mas Hendra, Bang Andi, Mas Sani, saya terima kasih sekali. Ternyata
apresiasi dari beliau-beliau ini Bun menjadi sekali lagi menjadi cambuk, menjadi lecutan buat saya untuk lebih berkarya lagi, lebih menghasilkan karya yang lebih bernas tanpa berkaca pada diri sendiri melulu ya Mas, harus hanya berkaca pada hal-hal yang domestik, tetapi semoga saja kedepannya saya juga berharap teman-teman di Temanggung, di KSS 3G khususnya perempuan lereng gunung lebih khusus lagi, kita bersama-sama, kita bareng-bareng untuk menyuarakan sastra di Temanggung, karena saya masih merasa bagaimanapun juga sastra di Temanggung ini masih jauh sekali pamornya, gaungnya dari seni dan budaya lain di Temanggung. Padahal sastra itu sebenarnya adalah cikal bakal dari seni dan budaya yang ada gitu. Jadi saya harap semoga dengan membaca karya saya setidaknya sedikit menginspirasi buat teman-teman, buat adik-adik, buat masyarakat di luar sana untuk mau mencintai atau setidaknya mau melirik sastra untuk lebih lama lagi. Jadi sekian dari saya Bunda, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan apresiasi. Ya, demikian closing dari Mbak Ika. Kita berikan aplaus untuk karya-karya. Sahabat pencinta sastra, mungkin tadi disampaikan bahwasanya tanpa sebuah publikasi kita tidak akan mengenal sastra dengan luas. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk perform. Nah, nanti setelah tayangan ini kita akan menyaksikan bersama-sama perform dari adik-adik kita di bawah bimbingan Ibu Nila. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena di sini perempuan semuanya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Para pencinta sastra, izinkan kami untuk menutup pertemuan pada sore hari ini, dan saya akan menyitir satu bait tulisan Mbak Ika yang mungkin ini menurut saya sesuatu banget. Tadi sempat dibahas oleh Mas Sani, judulnya adalah Aku Bukan Penyair. Jadi, mana mungkin aku ini penyair? Aku hanya perempuan pengais rasa dari muntahan hayal, pelamun di siang bolong, yang terkadang hanya berakhir pada larik-larik penuh ratapan kosong. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran dari sahabat-sahabat pencinta sastra, dan berlalu sudah waktu yang disediakan. Kita bertemu dalam bincang-bincang sastra ataupun dalam layar budaya di episode-episode dengan rubrik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkai kambing-kambing hati dalam nuansa hidupku, setiap hatiku jatuh habis di sebuah dermaga baru seperti inilah aku.